naik helikopter doang 40 juta. Berani nggak gitu kan? Gila, lu sewa helikopter 40 juta sehari dong. Nggak, 4 jam juga. 4 jam. Kita kasih solusi. Ini kan yang lo mau. Nih ownernya gue datengin nih. Kemarin sempat rame, viral. Brand taupe, ya, jubah lah, gamis lah namanya. Itu sempat diomongin di mana-mana karena kampanye marketingnya menggunakan helikopter. Kayaknya salah satunya lu doang ya yang pernah ngelakuin begitu ya? Kalau di segmen brand muslim mungkin baru saya, Pak. Wih, ngeri. Oh, lihat nih. Dan gue ngundang Randa ini kenapa? Karena lihat ya, masuk di tahun 2025 dan sekarang udah masuk di Januari. 2 bulanan lagi kurang lebih kita masuk insya Allah puasa Ramadan. Nah, biasanya stigmanya adalah brand-brand busana muslim cuma manen saatnya setahun sekali. Boleh nggak, Pak? Berarti pakai jubah setahun sekali ya? Harus. Dan bertambah ketika setelah bulan puasa. Oh, berarti haram ya kalau kita pakai jubah di luar dari Ramadan ya? Jangan setelah bulan Ramadan pakainya untuk di umroh, Bang. Oh, ada strategi-strateginya. Soalnya rata-rata kalau anak-anak Tanah Abang ya, begitu gue nanya, lah Der, kita melakukannya setahun sekali. Gue sih terserah ya strateginya dia kayak gimana, tapi kok malah nyumpahin diri sendiri gitu. Iya. Sebagaimana padahal kan Allah sebagaimana prasangka hambanya gitu kan, kayak demen banget gitu loh, kayak gue mah setahun sekali aja gitu. Kesannya begitu. Nah, makanya gue pengen gali, teman-teman juga pasti penasaran. Sebenarnya strateginya gimana cara lo mendapatkan 300 miliar dalam waktu 1 tahun itu, bro? 300 miliar terlalu ditinggi-tinggikan ya. Tapi mudah-mudahan ya, Bang. 5 tahun ke depan yang mana tahu 1T gitu kan. Ini Top Studio pada tahu lah teman-teman. Coba lihat. Tuh, 44.000. Gila. Dan katanya bener ya, banyak orang yang nyontek pola lu ya? Iya, itu sunatullah ya, Bang ya. Sesuatu yang punya value itu pasti akan dikopas gitu kan. Mantap deh. Siapa sih waktu itu brandnya? Saya nggak mau nyebut-nyebutnya. Tapi balik lagi, Bang, kalau dia nggak ada soul-nya, nggak ada brandingnya, dia cuman pahamnya jualan, ya kita nunggu waktu aja sih gitu loh. Oke. Deketan dikit bro ngomongnya. Nah, pas kalau gitu. Ini ada satu produk seasonal yang memang ya thank you bro ya. Ini udah ada hadiah buat gue juga dan pokoknya nanti kita bahas lah apa isi di dalam ini. Dan gue gak tahu lu buka lagi apa enggak buat teman-teman semua. Karena ini permintaannya juga sempat dahsyat. Taruh di samping lu aja. Karena lu banyak ngomong di situ. Biar teman-teman juga makin penasaran apa di dalam produk itu ya. Tiket kasih umroh. Weh, kasih umroh itu kan apa ya? Bukan travel umroh ya kalau menurut gue ya. Itu ada satu gaya baru buat membantu para suami istri honeymoon, ya kan? Umroh sambil honeymoon di Al-Ula. Wow, kalau umroh kan ya udah ibadah gitu ya. Kalau ini lebih dari itu gitu, umroh plus. Wah, jadi maksud gue kasih umroh itu kemarin sempat 2 bis itu pakainya Top Studio loh. Alhamdulillah. Sampai ke Al-Ula tuh kasih umroh tuh, lihat sini, ya kan? Itu ntar kita bahas juga deh. Dan banyak juga akhirnya jadi obrolan ketika cowok-cowok pakai Top Studio di umroh atau mungkin di tanah suci atau mungkin di Mekah Madinah tuh. Dan lu berasa ya, pasti rata-rata Top Studio ini dipakai juga buat umroh ya? Iya itu benar Bang. Makanya tadi dibahas kan setelah Ramadan, Lebaran, pemakaian sehari-harinya bukan hanya di sholat 5 waktu aja, tapi lebih pada kebutuhan untuk travel umrohnya. Ya kan, orang otomatis kan kalau dari Indonesia ke Madinah atau ke Mekah, mereka udah prepare dulu nih buat outfitnya. Yang outfit yang sesuai dengan gaya hidupnya dia apa gitu kan, balik lagi ke brandnya. Nah di situ tuh mungkin alhamdulillah kita masuk dengan konten-konten yang relate juga dengan kebutuhan dia. Baru di situ dia klik, baru di situ dia beli jubahnya, baru kemudian dia ikut umroh gitu kan. Wah keren. Iya ya. Dan ini jujur ya, gue nggak pungkirin nih bro. Ada 2 yang mau gue bahas. Yang pertama adalah mungkin lu nggak kedapatan Top Studio gara-gara mungkin pengen lu pakai buat umroh apa segala macam. Tapi alhamdulillah kolaborasi Top Studio dengan Kasih Umroh, ya kan, yang baik kasih solusi kasih umroh ini kan. Itu ada kolaborasi khusus yang privilege buat teman-teman semua kalau daftar untuk keberangkatan di bulan. Sorry ya kalau di Februari ini udah tutup banget nih, permintaannya udah padat banget gitu. Sorry banget nih. Jadi kalau mau ntar ikutan yang di bulan Ramadan, kalau di Februari udah close sampai membludak-bludak bro. Lebih 3 bis. Iya, permintaan sampai 3 bis. Nggak nampung gue, sorry. Ada gue pindahin ke Maret. Nah itu udah include sama Topnya. top lu. Alhamdulillah. Jadi kalau lu daftar umroh
itu lu udah langsung dapet top lu. Jadi kalau lu misalnya mau langsung beli ke topnya kalau dia udah habis susah. Nah kalau lu daftar kasih umroh itu udah include karena kita udah akad dari kemarin-kemarin. Gue udah ngamanin stoknya. Yes. Mantap tuh bro, ya kan? Boleh bang. Dan dibawa ke Saudi juga berasa banget mereka. Kan banyak gue pakai, mana coba lihat. Itu gue pakai bro. Ini ada pasangan suami istri yang lagi mengabadikan momennya, lagi romantis. Tapi terasa nggak bang bahannya adem karena salah satu unik selling point bahannya ini adalah di anti UV gitu loh. Ya kan kalau anti UV ini kan ketika panas bikin kita adem, ketika lagi dingin kan itu kayak ada rasa tebelnya gitu loh, lebih terasa kita lagi pakai jaket gitu loh. Oke. Itu kelebihannya anti UV. Nah, itu terasa nggak sama iya lu? terasa. Bahkan gak cuma itu, kalau gue nih gue testimoni jujur bukan karena ada lu ya sebagai pemiliknya ya, Top Studio ya, gue pakai itu bahkan mungkin menurut gue ada yang lebih dari itu bro, itu juga oke. Tapi yang lebih dari itu, lu kelihatan jadi lebih ganteng, lebih kurus bro, karena jatuh gitu kali ya, cuttingannya. Iya lagi. Oke. Jadi lebih ganteng gue, naik 17% apa kata orang-orang? 100% kata istri ya. Kenaikannya, ya terus jadi lebih pede, lebih kurus. Lebih ngefit di badan tuh, jadi orang yang gemuk aja disangkanya kurus bro. Lu apain sih, ntar lu cerita deh. Berarti testimoninya positif ya kemarin. Positif bro. Top Studio. Dari awal deh bahas deh. Boleh bang. Dari zaman kita ngobrol waktu di Clubhouse itu sebenarnya. Dan coba ceritain deh waktu zaman-zamannya lu masih jadi apa bang? Jadi content creator juga. Content creator ya awalnya? Iya di awal-awal. Sama kayak kan lu ini kan salah satu inspirasi gue nih bang. Lu jangan gitu. Jadi itu di tahun 2021 ya bang, yang karena after covid pas covid kita juga kena imbasnya. Waktu itu kerjaan gue tuh nggak jauh dari dunia jahit juga, tailor juga. Jadi basic emang penjahit bang. Keluarga semuanya bisa jahit juga gitu kan. Jadi kemarin pas di covid itu di Batam, ya sampai di posisi habisnya lah di situ. Karena kita nggak ada literasi keuangan, itu paling ngehook banget gitu kan di posisi tersebut tuh. Gaji nggak keluar, terus kerjaan nggak ada gitu kan. Sedangkan waktu itu gue harus menghidupkan keluarga gue gitu kan. Gue udah punya istri, punya anak gitu kan. Apalagi anak gue waktu itu masih kecil-kecil gitu loh. Jadi ya di momen-momen tersebut lah terasa banget nih kenapa gue nggak gini-gini doang gitu kan, apa yang harus gue lakuin ke depannya gitu kan. Maka di waktu tersebut yang paling nambahin ke pemicu untuk gue untuk berubah itu adalah, jadi di pagi hari gue di waktu itu cuma ada duit 50.000 bang. Ya Allah. Di pas covid itu ya kan, 50.000 tapi gue tetap kerja. Bagaimana kehidupan gue tetap menjalankan kewajiban gue sebagai seorang kepala keluarga. Di pagi hari subuh datang nih teman yang gue tahu juga menghadapi kehidupan yang karena covid ini gitu kan, juga lagi di bawah-bawahnya. Bang pinjam dong duit lu 50.000 buat beli pempes anak gue. Di situ bang. Lah habis dong. Ya gue di situ yang paling kena gitu kan. Waduh gue lagi di posisi di bawah ini gitu kan. Gue cuman ada segini, dan teman gue yang rasanya gue bisa bantu, gue nggak bisa bantu gitu loh. Jadi setelah itu tuh gue langsung kayaknya gue harus berubah, gue harus ngerubah pola gue harus belajar, gue harus cari yang sesuatu yang bisa ngebantu orang lain nih ke depannya gitu loh. Jadi di awal-awal itulah, makanya karena itulah faktor yang membuat gue untuk berubah di waktu itu, belajar. Dan gue tahu di saat itu emang lagi berkembang tuh teknologi ya bang ya. Perkembangan teknologi lagi berjalan, gue langsung up juga di situ, masuk di media sosial gitu kan. Mengikuti perkembangan zaman. Gue jual tuh motor gue di awal untuk beli iPhone. Apa hubungannya? Lu lagi susah kan jual iPhone. Maksudnya mau apa? Mau jadi content creator? Gue jadi content creator bang. Terinspirasi dari lu salah satunya. Muda cuma sekali. Iya. Bang Ogut kan. Iya. Ya jadi tahun 2021 kan baru-baru tuh rame banget tuh content creator kan. Di situ gue terinfluencer gitu kan. Terinfluence gitu kan. Karena gue ngelihat ini potensi gue ada. Gue jahit gitu kan. Yang main di segmen ini personal akunnya belum ada gitu kan. Personal kreatornya belum ada.
Maka di awal-awal waktu itu gue ngambil ya udahlah gue harus bikin akun jahit atau tailor yang berbicara tentang dunia jahit, yang mana gue emang experience gue di sana gitu. Oke, Nah, Kang Jahit ya berarti ya. Tailor dia. Tailor. Lebih bahasain tailor kan biar ada value kan tailor. Iya bener ya. Biasanya kan penjahit ya. Iya, penjahit. Tapi ya sama aja sih ya. Tapi Sama, naik Bang. jadi value-nya ya. Ya. Kang Cukur jadi pangkas rambut jadi barbershop. Barbershop, nah gitu. Jadi di awal-awal jual motor gitu kan, beli iPhone, ya balik lagi harus ada yang dikorbankan untuk mencapai itu gitu loh. Nah, kan iPhone udah datang nih. Ketika lo ngonten kan belum tentu dapat duit langsung, bro. Iya. Itu gimana? Ngidupin anak istri lo? Ya kalau kita laki-laki ini kan ada skala prioritas ya Bang ya. Jadi waktu gua ngonten-ngonten di awal itu, jam setelah subuh gua langsung jualan. Jualan apa? Jualan waktu itu gue pernah jualan bubur bayi. Oh tahu, ya. Dibuat jualan bubur bayi dari jam 6 sampai jam 8. Ngambil dari orang gitu? Iya, lo jadi reseller gitu ya? Jam 8 sampai jam 12 itu biasanya kalau ada kerjaan nih, misal masih ada cari-cari kerjaan freelance jahit. Biasanya masih ada tuh teman-teman yang ngopor, kan ada jahitan nih, lu mau ngerjain nggak gitu kan? Gue jemput bola lah. Biasanya ada tempat jahit yang tempat gue bernaung corporate-nya. Sekarang kan tutup tuh karena Covid. Karena ketika di Covid tersebut ada masih teman-teman yang masih jahit, ngopor tuh. Nah, di situ gue jahit juga. Siangnya gue langsung bikin konten. Oke, kontennya edukasi gitu. Edukasi jahit. Tips and trick Iya, misalnya. tips and trick dan sebagainya. Okay. Pokoknya emang balik lagi ya Bang, emang kita pelajari dulu di awal ya. Sebagai content creator ya. Penting tuh guys ya. Edukator atau bagaimana cara bangun personal branding ya, atau personal brand gitu kan, dan lu lihat efeknya. Gua selalu menggaungkan pentingnya business owner bangun personal brand. Lu personal branding. Kalau di gua nih, lu nggak suka selalu lah. Nah, ini panjang nih pembahasannya kan. Personalitas ya. Terus setelah itu ketika udah kebentuk nih personal brandnya Taylor Randa ini kan. Ya. Di situ kan waktu itu kan lagi booming tuh Clubhouse. Iya. Kita masuk ke dalam sana gitu kan. Maka gua aktif juga di sana. Kan kita bukan buang-buang waktu juga. Kita kan kenalan, ta'aruf. Di situ dapat teman. Di situ dapatin insight, salah satunya dari lu Bang kan. Terus dapat teman-teman juga yang baru. Nge-follow kita, ngelihat akun kita. Bang, lu bisa jahit ya? Dari ujung-ujungnya dapat tuh social proof-nya dari teman-teman dari Jakarta, Medan, mereka minta dibikin jahit bajunya. Terus bikin jahit celananya. Gue jahit Bang dari Jakarta, dari Medan. Wah, pas di Covid itu. Dapat dong testimoni, kita angkat. Ada tuh social proof-nya. Nah, pas di waktu tersebut di tahun 2021 itu lagi booming tuh top. Lagi booming, trennya lagi naik gitu kan. Dan perilaku customer di waktu bersamaan ketika Covid itu kan FOMO. Dia mau ngapain lagi, setiap hari scroll sosmed dan sebagainya, ujung-ujungnya kan pada kebanyakan belanja. Nah, pas tuh momentumnya pas Bang. Okay. Nah, di posisi gue lagi di Batam. Di Batam, gue bergelut tuh 3 bulan, maju mundur ke Jakarta. Oke. Bikin brand. Karena kalau gue bikin brand di Batam, balik lagi ke modal Bang. Modal apa namanya? Lah kan bukannya bolak-balik malah jadi keluar ongkos. Ya enggak. Modal apa? Maksudnya modalnya apa nih? Kalau di Batam untuk modal bahan baku lebih besar. Oh, oke. Nah, logistik juga kena pajak kalau dari Batam. Terus dari Batam juga upah jahit lebih tinggi. Kalau di Jakarta plusnya kita dapatin knowledge sama networking lagi, relasi lagi. Oke, kenapa nggak langsung pindah? Ngekos gitu misalnya? Ya kan pertimbangan keluarga. Oh, keluarga. Ya lu bawa. Anak kan masih kecil. Kita di posisi finansial belum stabil nih. Wah. Jadi itu 3 bulan gue bergelut di sana dan gue ngelihat nih si Top ini waktu itu cuman satu tuh brand top ini yang mengkomunikasikan top. Jadi segmen ini, niche ini tercipta karena satu brand ini. Jadi brand kan sebenarnya top, jubah, gamis itu kan secara bahasa sama. Itu apa sih maksudnya? Coba deh, gue pengen tahu deh. Kapan dibilang top, kapan dibilang jubah, kapan dibilang gamis, kapan dibilang apa lagi? Top, gamis, jubah itu lebih 3 itu sih. Iyalah, oke lah. Lebih dikenal ya. Kalau koko sih beda lagi ya. Iya benar, kalau koko kan dari pakaian dari atas sampai di perut ya, di pinggul gitu kan. Oke, coba deh. Lu breakdown deh, coba. Oke, secara bahasa kan sebenarnya sama. Top, jubah, gamis.
Tapi yang membedakan lagi-lagi kan perspektifnya, Hah? brandingnya. Heeh. Nah, Jubah di dulu sebelum di awal-awal 2000-an itu kan masih aktif lebih banyak bergelut teroris ya Bang yang pakai jubah kan. Oh iya. Jadi framing kan udah negatif. Ujung-ujungnya trennya kan turun. Orang yang pakai jubah di waktu bersamaan tahun 2000-an awal-awal itu pada takut nih, ini teroris kan gitu. Iya. Makanya tren kebutuhan jubah di waktu 2000-an itu kan masih sedikit tuh. Meskipun sama jahitannya, Sama sama polanya. visualnya, polanya. Sama. Oh ya? Iya, kan itu di tahun 2000-an karena itu tadi branding teroris tadi kan kebanyakan pakai jubah di awal-awal ya. Iya. Ini tanda kutip ya Bang, jangan kita sebagai teroris ya. Iya, enggak. Itu paling gue potong sih di bagian itu, gue lempar ke TikTok. Gue bukan nyuruh untuk orang yang pakai jubah jadi teroris. Oh, bukan. jadi maksud lo orang yang pakai jubah? Bukan. Jangan. Ya, Nah, terus. Di tahun 2000-an, maka mulai tuh dikenal sama masyarakat bahwasanya jubah adalah pakaian yang biasanya dipakai sama teroris. Ya. Itu perspektifnya gitu kan. Terus 2010 mulai tuh jubah itu diganti dengan kata yang lebih bagus, gamis gitu. Oh alah. Ngerti kan? 2010-an tuh mulai tuh gamis. Iya. Nah, terus karena udah mulai digitalisasi gitu kan, konten-konten brand muslimah banyak memakai kata-kata gamis itu digeneralisir. Gamis cowok, gamis akhwat gitu loh. Oh iya, tapi rata-rata memang kalau akhwat tuh kalau nggak jubah tuh gamis ya biasanya. Iya, nah itu. Atau abaya, beda lagi tuh. Nah, baru tuh di tahun 2010-an pergeserannya ke situ tuh. 2010-an ternyata gamis yang yang memperlihatkan kualitas, mempunyai value itu yang namanya abaya. Nah, seperti itu juga jubah tadi, gamis. Ketika tahun 2021 karena perspektif tadi yang diberikan, yang dikomunikasikan sama brand leader tadi gitu kan, dia mengkomunikasikan top dengan anak muda yang suka nongkrong di kafe, main Instagram sambil pegang iPhone, cuttingannya slim fit. Iya kan? Itulah top. Itu menciptakan niche baru Bang gitu kan. Bahwasanya jubah yang eksklusif yang dipakai anak muda tersebut itu namanya top. Oke. Dan dia pemain satu-satunya yang mengkomunikasikan itu. Maka gue di waktu itu dilema tuh selama 3 bulan. Berani gak gue ninggalin istri dan anak? Sedangkan gue tahu belajar tuh sama lu bahwasanya setiap niche itu ada 7 ya Bang ya. Di dalam setiap Evoclist namanya. Iya, di dalam benak audiens gitu kan. Betul, okay. Ini baru 1 nih, 6 lagi belum ada nih gitu kan. Iya, betul. Maka di situ gue langsung ngambil kesempatan tersebut, momentum tersebut. Gue korbankan untuk sementara keluarga gue tinggalin dulu Batam, gue langsung pergi Jakarta untuk bikin top studio. Gila, nih baru laki ini namanya nih. Iya. Tuh, Inong, laki nih. Kasih tahu suaminya, Nong. Iya kan, laki baru bela-belain nih cabut langsung ke Jakarta. Jadi anak istri diterbengkalain lah pokoknya. Jangan. Itu penerbangan pertama tuh pecah tuh nangis Bang. Wah, gila. Gimana tuh responnya istri sama anak? Iya, itu kan sesuatu yang kita kan jadi semangat banget Bang ya. Karena istri pun juga ngomong ya udah yang penting kamu bener gitu kan. Gue percaya sama kamu udah sebagai kepala keluarga. Semua yang yang kamu inginkan, yang kamu mimpikan, yang penting kamu jangan lupa kewajiban kamu sebagai seorang hamba. Jangan lupa mentauhidkan Allah. Ya udah ikhtiar, insyaallah kita serahkan semua kepada Allah gitu. Wah, gile. Tapi lihat deh. Kalau kita lihat dari yang namanya ikhtiar, itu kan nggak bisa asal ya. Jadi kan ada orang yang taunya udahlah tenang aja, tawakal Allah gitu kan. Tapi taunya tanpa ikhtiar ya tawakal yang salah gitu ya. Ya kalau gitu lo tidur di rumah lo nggak usah dikunci pintunya. Lo naik mobil ngebut nggak usah dikunci pintunya. Ya kan, motor nggak usah disimpan di garasi, taruh pinggir jalan aja kan, tenang udah dijaga sama Allah. Kan nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu. Maka tadi gue lihat, lu sampai runut masih hafal aja lagi ya tuh zaman-zamannya materi yang gue bilang niche itu secara positioning nanti ada 7 loh. Di kepala manusia ada Evoclist, lurus kerucut. Iya, main di niche di segmen yang baru gitu kan. Dan demand-nya ada. Demand-nya ada, perilaku customer juga FOMO waktu itu lebih tinggi. Beda sama sekarang ya Bang ya. Iya. Behavior market kan kita harus baca juga di sana. Akhirnya pas lu cabut ke Jakarta, tabungan berapa, berani memulai, apakah langsung boom atau memang roller coaster lagi bro? Iya. Kalau udah ngomong begini kayaknya ada nangis-nangisnya nih tadi. Waktu zaman itu maksudnya nangisnya. Iya, jadi kalau nggak langsung viral.
Viral, alhamdulillah viral bang. Langsung? Iya, karena gimana ilmunya? Lu praktekin apa caranya? ya pertama kan kita pasti belajar ya bang ya. Iya. Tadi kan kita ketika udah lay off dari konvensional ke digital gitu kan, gua langsung banyak belajar tuh bang. Pertama mungkin lebih kepada fundamental ya tentang apa namanya. Gue pernah baca bukunya TDW itu Financial Freedom kalau nggak salah ya. Itu kalau kita udah punya experience, ya kita tinggal nambahin alat bantu dan nambahin historical orang tertentu, orang yang emang expert di bidangnya, mentor lah ibaratnya. Nah, karena itu alasan gua untuk ke Jakarta itu gitu. Alat bantunya ada, experience-nya banyak di Jakarta gitu loh. Oke. Nah, karena gua emang benar-benar dari nol. Jadi kalau tadi Bang Dery ngomong kan lu Kang Jahit, emang gue Kang Jahit di awal gitu loh. Orang tua gue pisah dari kecil gitu kan, gue nggak pernah dikasih literasi keuangan, literasi A, B, C, D sebagai kayak gimana orang tua ngasih ke anaknya, gue nggak ada sama sekali. Maka ketika COVID gue habis, gue ngapain ya gitu loh. Nah ujung-ujungnya karena momen tadi yang ada pemicunya, karena faktor gue duit cuma 50.000, terus teman gue minjam duit gue gitu kan. Waduh. Kayaknya gue nggak bisa seperti ini gitu loh. Nggak waktu itu mungkin gue lebih kepada men-trigger qanaah sih bang gitu kan. Qanaah yang bener seperti ini nggak gitu kan? Ternyata nggak juga gitu kan. Lu udah salah Ran, lu harusnya benerin mindset lu dulu gitu. Lu harus belajar dan harus cari yang terbaik nih di bidang lu, dan lu harus maksimalkan dengan potensi yang ada sekarang. Need-nya, kebutuhannya apa sekarang, market butuh apa. Pas pula momentumnya lagi bagus kan, dari 7 di benak customer cuma 1 brandnya gitu kan. Kenapa gue nggak langsung masuk? Experience gue ada, historical gue juga ada, personal brand juga udah ada, tinggal lu gabungin aja Jakarta gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari top, gamis, jubah, berarti kan yang lu ambil top itu, gue ambil kesimpulannya gini bro, berarti dengan nama yang lagi mungkin bukan asing ya, tapi kayak sesuatu yang baru, atau pas momentumnya juga lagi bagus, top itu jadinya kayak Timur Tengah banget, bule banget, gitu kan? Itu akhirnya menjadikan spesifikasi bahwa lu terotomatisasi, diferensiasi, beda dari yang lain ya. Padahal mah ya gamis, padahal mah abaya gitu ya. Sama. Jadi itu yang teman-teman juga harus ambil trik dan strateginya, gitu. Misalnya di luaran sana ada, ya gue nggak tahu lah kalau misalnya di industri yang lain ya, sama-sama ayam, tapi mungkin polanya ayam lo yang kayak gimana, makanya dulu viralnya geprek. Ya kan, tiba-tiba kok bisa-bisanya ada sesuatu yang baru. Ini padahal tepungnya juga pakai tepung sama, ayam memang ada ayamnya. Sama. Ya kan, dihancurin. Kayaknya kita dulu makan juga biar nggak panas juga dibuka, dipretelin begitu kan, biar asapnya keluar apa segala macamnya. Kayak digeprek juga ujung-ujungnya. Akhirnya jadi positioning baru, muncul ke permukaan yang membedakan dari yang lainnya. Jadi diferensiasi bukan akhirnya kayak dibikin-bikin sesuatu, dianeh-anehin, corak kayak diginiin, tapi sebenarnya dengan cara pemilihan nama tadi pun juga udah akhirnya menjadi sesuatu yang mencuat bahwa lu doang yang main. Padahal mah kalau dipikir-pikir jubah sama gamis juga yang main juga ribuan gitu ya. Iya benar. Wow. Jadi kan mungkin di salah satu pembelajaran brand kan itu brand name ya bang ya. Iya. Name kan betul. Nah di waktu itu gue juga riset di awal sebelum bikin brand, nama yang cocok buat brand gue apa gitu kan. Terus gue kulik-kulik lagi. Gue masih ingat tuh sama button scruff. Button scruff, button produk, scruff produk. Yang dijual di awalnya scruff. Nah, kenapa gue nggak nempelin ini dulu di brand gue gitu kan? Top itu produk, tapi kalau udah jadi top studio kan jadi brand. Iya. Nah, maka gue tempelin tuh si top, biar langsung nampol tuh sama benak audien gitu kan? Mahal. Nah, itu jadi terinspirasi sama button scruff. Tapi ada risknya lagi. Kalau gue nempelin si top, nanti ujung-ujungnya si top doang dong jadi produk gua, atau jangan-jangan nanti ternyata trennya berubah. Maka gua waktu itu ngambil studio tambahin S, yang mana nanti kemudian ada perubahan produknya, sama kayak button scruff tadi, dia cuma jual scruff, ujung-ujung kan jual tas, pakaian dan sebagainya, karena S tadi di belakangnya. Hubungannya S di belakang tuh maksudnya apanya? Kan kalau studio banyak, banyak okay. gitu loh. Jadi kan itu merubah maknanya bang ya. Jadi di awal-awal kalau gua jelasin lagi, karena pemilihan nama itu sangat penting sih dalam sebuah brand. Wow, kalau lo mau tahu ada triknya tuh, sebenarnya gue juga banyak share sih. Lo tinggal ikutin aja, lo tinggal komen arahan yang ada di bawah, nanti gue kirimin link, lo tinggal klik aja linknya, ada di DM lo tinggal ikutin aja formatnya di bawah. Kalau nggak salah pernah lo bahas sih bang, tentang masalah nama. Nama sangat pengaruh ya. Iya bro, nama itu bisa dibilang brand naming ya, di rumusnya ya. Naikin 1 atau bahkan 2 langkah, nambahin value atau mempercepat lo menjadi satu posisi yang mudah dikenal dan brand cepat masuk dalam
itu dari nama, bro. Benar-benar. Makanya kan ada kata pizza dalam Hut, ada kata kopi dalam Kenangan, ada kata coffee dalam Starbucks, ada kata burger dalam King, ada kata fried chicken dalam Kentucky, ada kata pizza dalam Domino's gitu. Itu kan ada trik-triknya sendiri biar ada kata donat dalam Dunkin, meskipun dia jualannya udah macam-macam sekarang. Iya, itu kan biar ya kalau gue bocorin biar lu cepet keluar dulu dari permukaan yang udah banyak banget. Iya ya benar. Akhirnya lu bersinar sendiri dan lu dipersepsikan si paling ngerti kopi, si paling ngerti donat, si paling ngerti pizza, si paling ngerti burger. Akhirnya persepsi naik, value naik. Brand image kecipta. Dan lu yang dipilih karena lu lebih lengkap mungkin persepsinya. Benar. Semuanya gue bocorin. Kalau pengen tahu lebih lanjut lu tinggal ikutin aja deh formatnya di bawah. Link sini. Gue boleh ikut lagi ya. Itu gue bocorin, lu tinggal ikutin format yang ada di bawah. Nanti gue kirimin lu DM, link lu klik aja, gue kirimin lu DM. Pokoknya tenang aja, gue DM lu ntar, lu ikutin aja formatnya. Ya bro, berarti saat itu pemainnya cuma lu ya? Kalau ngomongin top ya awal-awal ya? Nah ketika gue masuk, kok jadi rame gitu? Berarti mereka jadi ngikut apa? Enggak, bukan ngikut sih bang. Lebih kepada brand leader. Tadi kita kompetisi sehat bang. Maka gue sebenarnya lebih seneng nih setiap tahun ada brand muslim baru. Nah saingan dong. Iya, sebenarnya kan kalau di Indonesia ini kalau berbicara brand ya bang, benar-benar brand, sesuatu yang mempunyai value yang di benak audien, itu kan masih kurang di Indonesia. Kalau kita bicara Arab Saudi banyak tuh brandnya, Al Siaka, apalagi Al-Hasil dan semacam-macam tuh udah banyak kan brand muslim. Kita berbicara kategori segmennya muslim ya. Itu brand muslim di Indonesia belum ada bang. Yang benar-benar fokus dan aktivasinya ke branding itu belum ada sama sekali. Belum ada yang berani ke permukaan ya. Mungkin balik lagi kan bakar-bakar duit lagi. Iya. Gue kan biasa kalau mindset orang Indonesia apalagi kan cuman selling gitu loh. Gue gimana caranya angka kan gitu sebenarnya. Nah jadi paradoks juga kalau misalkan gue bikin brand, gue fokusnya ke branding habis duit dong gitu kan. Kapan gue dapat duit gitu kan. Makanya orang Indonesia rata-rata gue lihat apalagi di segmen gue brand muslim itu banyak yang nggak keluar ke permukaan karena itu tadi mereka lebih mengejar selling daripada branding dulu di awal gitu. Oh ya padahal selling itu mungkin kalau kena ke bab yang berikutnya channel distribusi atau pendistribusian channel, ya kan? Apa coba contohnya ada di minimarket, ada di marketplace, ada di website, itu channel distribusi tuh maksudnya. Iya. Jadi kan lo pasti jualan, tapi kalau channel distribusinya ditutup, jadi ID pulang kampung, Bukalapak jadi Kang Token pulsa, berubah lagi. Iya kan? Terus lo gimana dong? Abis itu ada marketplace baru namanya Dairypedia. Lo masuk ke situ, iya kan? Abis itu lo jadi apa? Nggak akan jadi apa-apa juga, mulai dari nol lagi. Bener. Coba kalau udah kebangun brandnya dari awal udah kuat gitu kan, fundamental brandingnya udah kuat, brandnya udah di benak audiens. Nah, akhirnya mau ada Dairypedia, mau Bukalapak tutup, mau jadi ID pulang kampung, mau Shopee ganti nama, mau semuanya bubar, mau TikTok juga udah kelar semuanya, buka baru lagi. Nama lo diinget ya Nike, Adidas, ya Button Scarf, ya Top Studio kan begitu bro. Iya, walaupun itu cuma satu-satunya jualan di Monas pasti akan dikejar gitu loh. Karena brandnya udah kuat gitu bang ya. Hati-hati ya mindset tiba-tiba yang penting gue dapetin cuan. Betul, cuan semua juga pengen cuan bro. Bener. Tapi kalau nggak bangun brand, wah gue sama Pak Abi apalagi tuh guru gue tuh edukasinya dia maju tak gentar. Pokoknya Indonesia harus paham tentang branding. Gue juga belajar sama beliau. Gue penasarannya ngedukasi kata top itu pasti agak berat ya kalau gue duga-duga ya. Karena ini apa ya top? Ini apa ya top? Itu gimana ya? Hambatan-hambatannya bro? Iya kalau di segmen ini kan karena masih baru ya bang ya. Kayak Subway lah, lo tau Subway kan? Subway kan dulu edukasinya berdarah-darah. Kan dulu mungkin kenalnya hotdog, sandwich, tiba-tiba Subway. Terus sekarang apa-apa dikit-dikit Subway kayak Subway ya. Maksud gue mungkin ini brand ya Subway ya. Tapi kok akhirnya jadi kayak satu kesatuan kalau rotinya panjang, dibelah, yang tadinya sandwich atau hotdog jadi Subway gitu. Iya. Kan berhasil banget dia bro. Iya. Baik lagi itu kayak aktivasi dia tadi, konten dia tadi. Nah di segmen gua ini bang, Top Studio di top ini ya, di top ya lebih kepada topnya ya. Yang brand top itu rata-rata aktivasi mereka tuh pas ketika peak seasonnya mau Ramadan. Nah jadi misalnya nih udah Ramadan nih bulan Maret nih, di bulan Januari ini udah mulai nih aktivasi. Setelah Ramadan layout turun lagi tuh. Pada diam-diam adem-adem semua. Berarti tuh kayak udah hukum pasti ya bro. Bagaimana sih kok pedagang-pedagang pemilik brand busana muslimah tuh kayak jadi kayak apa ya, momok stigma. Jadi tuh beneran deh.
nggak bisa dijual tiap hari gitu, dipakai tiap hari? Gimana sih? Emang pakai top, pakai jubah selalu bulan Ramadan doang? Lah kalau mau sholat 5 waktu, lah kan sholatnya kan 5 waktu bro. Iya. Gimana? Apa memang begitu? Kalau udah 3 tahun berjalan ini bang, memang kayaknya emang pakemnya udah kayak seperti itu bang. Kalau yang brand muslim ya, brand muslim atau brand yang top ini yang gue lihat ya, historical, balik lagi ke pakem awal kayak sirup marjan gitu loh. Ketika Ramadan itu demandnya tinggi. Nyambung sama kultur atau budaya nggak? Kalau di Saudi lu jualan Asiaka, Asil, Red Top dan lain sebagainya mudah, Anur gitu ya. Iya. Karena di sananya memang baju hariannya jubah. Itu benar. Nah tuh, kalau kita orang Indonesia, baju keseharian mereka kan kadang-kadang kaos di bawah sholatnya. Ya kan? Kadang-kadang yang baru ya butuh waktu sih bang. Top jubah atau gamis ini misalkan ya, top jubah gamis ini butuh waktu, butuh konten yang di delivery daily to daily biar komunikasinya sampai, pesannya sampai ke masyarakat. Bahwasanya ini pakaian bukan pakaian Timur Tengah doang. Ini bisa jadi pakaian keseharian. Ini bisa pakaian jadi kepakaian takwa gitu loh. Bahkan gue pernah nanya ke salah satu Ustadz, lu kenapa pakai jubah warna putih terus sih gitu loh. Ran, ini pakaian takwa. Kalau gue pakai pakaian ini ke mall, ketemu sama orang, gue takut untuk maksiat Ran, katanya gitu loh. Sampai-sampai seperti itu gitu kan, yang jadi membentengi dirinya dengan dipaksakan pakai jubah gitu. Iya. Wow. Nah kan kalau orang Indonesia balik lagi kultur, memang benar kata Bang Dery tadi, kultur orang Indonesia itu masih ke gap dengan keseharian mereka, behavior mereka, bahwasanya kalau gue sholat itu nggak perlu pakai top atau pakai jubah. Beda sama orang Arab Saudi yang mana ketika dia sholat atau keseharian mereka, kultur mereka udah kebangun, maka mereka pakai top, pakai jubah. Jadi kalau di Arab Saudi nggak perlu woro-woro-wiri lagi marketing brandingnya, ibarat gitu, ya kan? Pasti orang kembali top, maupun Ramadan maupun setelah after Ramadan. Beda kalau Indonesia. Indonesia balik lagi pakaian muslimnya, pakaian laki-lakinya ya bang ya, bukan muslimahnya. Kalau muslimah beda lagi bang, karena muslimah itu orang yang sangat konsumtif kan, beda sama kita laki-laki. Ya, selain konsumtif juga memang harusnya dia tiap hari, kalau perempuan ini kan full tertutup. Ya terserah lah mau namanya apa, tapi pasti mayoritasnya ya jubah atau gamis kan. Iya benar, ya, pakaian sehari-harinya. Benar. Berarti kenapa lu nggak main busana muslimah? Kalau ukurannya tentang kultur dan permintaan. Biar balik lagi kapasitas bang ya. Kalau gua kan mikir kan bagaimana sudah bikin satu, bisa kita kita bikin ini lebih maju ke depannya. Nggak mungkin dong gue baru bikin satu langsung cek langsung pindah ke muslimah. Iya, ke kategori lain gitu loh. Sayang, ini udah jalan. Gue udah bangun branding ini udah ya, mungkin Bang Dery bisa ngelihat lah kita komunikasi pun nggak setengah-setengah, pakai helikopter, pakai mobil mewah. Terus terakhir kita udah komunikasi juga Harley. Harley. Dahsyat. Terus kemarin juga kita mulai aktivasi karena pemakaiannya lebih banyak, demandnya di waktu-waktu umroh, kita pakai tuh konten-konten di waktu umroh. Iya. Maka kemarin gua support kasih umroh karena itu. Keren, thank you. Iya, karena pemakaiannya di umroh. Kalau setelah after Ramadan ini kebanyakan mereka cari produk yang punya value, yang bagaimana menjaga eksistensi dan behavior mereka. Ya udah, mereka harus milih brand kan. Tapi tergantung travel umrohnya juga kali. Kan travel umroh ada yang mungkin seragamnya batik, atau baju koko, atau pakai shawl, atau apa segala macamnya. Ini bukan benar salah, itu pilihan kan? Iya, pilihan. Tapi kalau jubah kan kayaknya tergantung travel umrohnya dia pakai apa enggak, atau mungkin jamaahnya juga mau apa enggak. Nah maksud gue itu menjadi tantangan enggak, bahwa ketika lo menyasar kepada ini banyak yang pakai umroh, dan kita kerjasama nih ya ke travel umroh apa segala macamnya, tapi ternyata mungkin travel umrohnya nggak mengusung dengan gaya-gaya jubah. Kalau gaya-gaya jubah kan gue nggak merasa bahwa kasih umroh duluan lah, gue nggak merasa. Tapi kayaknya yang gebrak-gebrak jubah tuh dikasih umroh, yang langsung total berat, tidak ada shawl, tidak ada batik gitu. Bukan berarti kita nggak ada masalah gue batik gitu lah ya, cuma gayanya aja gitu. Tidak ada baju koko gitu. Apa gimana bro? Iya, kalau mungkin ada istilahnya kan ada tuh namanya di bisnis kan cost leadership ya bang ya. Bagaimana seorang owner atau founder atau manajemen di dalam suatu bisnis menekan cost tersebut menjadi lebih efisien gitu kan. Mungkin kalau Bang Dery main satu langkah di atas, ya pasti akan pakai jubah, pakai top gitu kan. Karena gue mengkomunikasikan umroh gue bertambah.
dengan adanya brand tersebut. Tapi kan yang kalau saya lihat nih ya, saya udah coba-coba riset juga ya, beberapa travel umroh dia menekan cost leadership tadi. Bagaimana mengecil costnya operasional umrohnya jadi lebih murah. Kalau lebih murah lebih gimana? Ya udah produk yang dipakai atau barang-barang yang dipakai dikecilin biayanya. Termasuk tadi lebih milih pakaian koko daripada jubah. Karena harga jubah sama harga koko pasti beda dong gitu loh. Jadi ini bukan keren-kerenan atau jubah tuh berarti udah pasti di atas batik. Jangan dipelintir begitu nih. Karena jumlah kapasitas kainnya batik sama top atau jubah ini kan beda. Jadi gitu. Bukan mengecilkan nilainya batik, tapi pasti kalau pakai batik yang notabene-nya kan batik kan mungkin pendek ya. Bajunya ya, maksudnya kan bukan pakai sampai ke mata kaki gitu loh ya. Itu pasti cost-nya beda ya. Biaya produksinya, HPP-nya beda tuh. Kalau Bang Deddy kan ngasih umroh kan menjual kualitas. Iya, makanya menjual brand. Gue mainnya di atas. Iya, bukan pengen perang harga. Capek kita, Bang. Iya, benar kan? Iya, betul. Maka digandeng atau ditambahin edit value-nya dengan memakai kolaborasi sama brand gitu kan, yang Bang Deddy jalanin. Iya, betul. Gitu. Mantap. Tapi gue suka komunikasinya dia deh. Sebenarnya gue pengen bahas lebih panjang dari sisi guanya, tapi gue nggak pengen gue yang banyak ngomong gitu loh bro. Tapi terkait dalam hal ini, gue pengen ada, mungkin nanti lu bisa nambahin ya, edukasi ke teman-teman. Sekaligus memang ini adalah memang channel edukasi buat para pengusaha atau UMKM ya. Ini mesti menjadi satu stigma negatif ketika jual harga tinggi atau bukannya brand yang mainnya yang jual-jual murah atau pinggir-pinggir itu nggak perlu bangun brand ya. Kalau bangun brand mah ya berarti kan kayak iPhone. Coba dong kami yang dagang di Tanah Abang, emang wajib bangun brand. Nah kayak gitu-gitu tuh menurut lo gimana bro? Sebelum nanti sebenarnya gue ada satu narasi yang pengen gue sampein juga ke teman-teman semua gitu ya. Bahwa gue bisa menepis stigma tersebut lah ya. Gue bisa bantah terkait justru yang bangun brand tuh bukan yang mewah-mewah doang, yang bawah juga harusnya bangun brand. Kalau versi lo gimana? Ya mungkin gue bawain case aja ya bang ya. Jadi gue juga ada kenalan yang udah lama main di Tanah Abang, yang udah lama juga main di Tamrin City. Ya, jadi beliau punya toko udah lama, udah dari turun temurun lah udah bikin toko Tanah Abang kan. Jadi kemarin ngobrol sama beliau, Bu, ini kok udah bikin brand Ahwat sekarang ya? Produk ibu sama yang di Tanah Abang yang lama kan nggak beda jauh nih, kok ganti brand? Nah itu kata beliau, gue telat adaptasi nih Ran sama perkembangan zaman. Munah loh. Nah, ketika lagi digitalisasi lagi berkembang gitu kan, ada kesempatan untuk nambahin channel distribusi, gue lagi fokus sama di channel gue sendiri yaitu grosir kata dia gitu. Dan gue nggak ada inovasi di bagian branding. Gue nggak ngerti di situ Ran gitu loh. Maka ketika udah mulai tren berubah gitu kan, mindset, behavior, perilaku customer juga berubah, gue jadi kena imbasnya gitu loh. Nah jadi kalau beliau sekarang udah mulai adaptasi nih, ya kan? Tapi beliau tahu strateginya. Kalau udah jelas nih brand gue nggak bisa lagi di push gitu kan, ya udah gue bikin brand baru lagi, tapi mulai dengan branding gitu loh. Nah, karena brand gue ini nggak ada nilai-nilai yang gue tanamkan di awal. Jadi image-nya udah kebentuk ya. Kalau kata Pak Abi, sebelum lo nge-branding diri lo atau produk lo pasti nanti akan kecolongan di branding sama orang. Image-nya diskonan, image-nya suka bagi-bagi diskon, harga murah dan sebagainya. Udah lo mau naikin lagi, makanya lebih baik lo bubarin itu brandnya, lo bangun brand sendiri yang memang dari awal udah disuntik kaidah branding. Bener. Jadi nilai dan maknanya tercipta di situ. Makanya dia ngomong di Tanah Abang itu udah jelas grosir kan. Grosir marginnya kecil. Nah, brandnya nggak kuat gitu kan yang Mandiri ngomong tadi. Makanya udah gue ganti aja Ran, gue switch, gue bikin brand baru, gue mulai bangun, gue baru komunikasikan pelan-pelan brand gue. Maka gue masuk sekarang ke event-event nih. Padahal ibu-ibu loh. Gue ngomong ke dia, Bu, ini kurang ini Bu, ditambahin lagi ya. Beliau menerima karena udah ada pengalaman tadi. Nah lo tuh yang masih egonya tinggi, nggak menyalahkan ya, silakan Anda bergrosir tapi bukan itunya. Kalau grosir end user, B2B, B2C kan metode yang dipilihnya ya. Iya benar. Jadi banyak orang salah kaprah, kalau B2B grosir ngapain gue bangun brand? Kan udah jelas orang Afrika datang ke Tanah Abang, belanja banyak, dibawa ke negaranya, balik, dia jualan di sana.
Nah, padahal esensi branding bukan kayak gitu. Jadi mentang-mentang B2B ngapain gue bangun brand, kan penjualnya atau pembelinya udah jelas. Ya udah dia lagi. Padahal esensinya. Nah, lo bisa terjemahin nggak dengan versi lo? Iya, Kenapa pentingnya bangun brand? Untuk terutama yang sekarang adalah busana muslim ya. Iya, kalau bangun brand itu mungkin ya ketika kita udah ngeciptain kan kalau brand kan sesuatu yang kompleks yang mana ada nilai-nilai, value, diferensiasi yang mana itu ketanam di benak audiens ya Bang ya. Iya. Nah, itu serangkaian itu yang perlu kita pelajari, nilai-nilai, value, diferensiasi. Kan itu simpelnya, sederhananya seperti itu, Bang. Iya. Nah, itu bagaimana kita mengkomunikasikannya. Ya. Jadi beli bukan karena hanya sekedar produknya maksudnya ya. Iya. Tapi ada ikatan emosinya. Ikatan emosinya kan itu berarti kan brandingnya Bang ya. Itu aktivasinya kan. Iya. Jadi mungkin kalau gua ngomong sekarang ya, mungkin kalau misalkan kemarin ada juga teman gitu kan, dia produk dia bagus, ngerti kan, dia juga punya duit, tapi dia nggak ngerti branding. Ikut event ngasih gocorin dana 50 juta, ikut aja sana, ikut aja sini, ngikut terus. Tapi dia nggak ngerti branding. Terus apa? Ya nggak sepi Bang. Gile. Kita kasih masukan nih, alhamdulillah teman-teman di sini ya, di yang gua dapetin ya, ibu-ibu sekarang tuh udah mulai melek dengan media kan. Gua ngomongin, Mbak, gua arahin, Bu, kalau mau belajar branding nih ke sini nih gitu kan. Kalau ibu pakai media, angkat media nih, angkat tinggi ya Bang ya. Terima kasih biar optimasi marketingnya nih gitu kan. Iya, makasih. Nah, karena itu lagi-lagi yang trust isunya di situ sih Bang. Kalau dari teman-teman yang mencoba menjadi entrepreneur, karena kan kita nggak ada sekolah gitu kan. Nah, kalau Top Studio sendiri sekarang udah berapa penjualan ya? Gue nggak usah nanya revenue-nya deh, tapi lebih kepada gimana sih skema lo cara jualan, kayak apakah buka terus habis sold out, buka dikit-dikit atau gimana sih? Nah, sekarang berarti gaya pendistribusian produk-produk lo lah. Nah, biar teman-teman tahu. Soalnya kan rata-rata kan ada yang mainannya kan kalau busana muslim atau top atau jubah tuh ini cuma kita buka eksklusif. Nah, istilahnya begitulah. Kalau kultur atau behavior atau perilaku konsumen yang untuk beli jubah tuh demen nggak sih dibikin eksklusif? Karena memang pada dasarnya kan kelihatannya kalau jubah kan notabene-nya adalah eksklusif ya. Benar. Berbeda dengan mungkin koko, berbeda mungkin dengan sarung, sholat pakai kaos yang gitu-gitu lah ya. Yeah. Nah, kalau kayak gitu tuh boleh dapat bocorannya nggak sih kita nih? Apakah dengan di-eksklusifin sekalian karena memang image-nya si jubah atau top ini adalah eksklusif? Atau ya jual aja udah retail atau open terus-terusan? Strategi campaign-nya atau marketingnya gimana Bro ya? Biar dapatin check ya buat yang lainnya ya. Gimana ya? Ya kalau di awal balik lagi ya Bang, behavior atau perilaku customer itu perlu kita pelajarin gitu kan. Kalau di tahun pertama itu masih relate, masih relevan kalau kita pakai eksklusivitas gitu kan. Sekali launching 200, 300 kita nggak produksi lagi, itu masih worth it ya. Buat apa? Buat jadi penasaran dianya? Buat jadi apa ya? Emang lebih eksklusif aja? Iya benar, behaviornya itu kebentuk di awal kan, pas COVID kan orang kebanyakan perilakunya FOMO, maka kan ada istilah FOMO marketing di awal kan, di pas COVID kan. Kalau sekarang orang udah mulai rasional lagi gitu loh. Udah kembali ke posisi awal sebelum COVID, udah mulai normal lagi ibaratnya. Jadi nggak eksklusif dong? Kalau dilepas begitu aja? Iya, kalau misalkan kita berbicara eksklusif kan kita berbicara konten Pak. Nah kan kalau Bang Deddy kan ngomong kan, ya kita maksimalin di konten. Konten kita mempunyai value nggak? Konten kita menggambarkan personalitas yang memakai produk kita nggak? Nah di situ kan dia terlihat eksklusif. Kalau konten kita seperti ini misalkan dia kan terlihat gambaran sama dia. Oh iya, personal gua ketika gua pakai ini seperti ini ya. Kan eksklusif itu intinya. Iya betul juga ya. Jadi jangan eksklusif itu penjualan doang, karena balik lagi kalau kita berbicara rasional dengan tren sekarang nggak bisa pakai strategi tersebut lagi di brand muslim gua gitu ya Bang ya. Wah, keren. Ya. Jadi sekarang udah mulai kami ready stock. Karena kami ngelihat winning zone kami itu di sini. Brand A, brand B, brand C, dia pakai distribution channel apa gitu kan, kami bedah tuh. Nah, kami pakai yang di tengahnya, yang nggak mereka pakai gitu loh. Nah, tinggal kita kerucutin lagi tuh. Kita bagi-bagi lagi. Si A tugasnya B, C tugasnya ini. Nah, udah kita fokus di winning zone kita ini gitu loh. Nah, maka sekarang kita kuatkan pondasi kita. Masalah distribution channel ini kita maksimalin nih, sesuai dengan core-nya kita. Juga ya, gue akhirnya menjadi dapat kesimpulan nih barusan nih. Ini insight baru juga nih. Jadi ada bedanya tentang judulnya nih ya, selling lawan branding. Kalau lu fokusin pada gaya-gayaan pengen eksklusif, tapi ternyata hanya fokus di penjualannya,
Yang ada dia cuma dapetin fungsi. Mungkin kesimpulannya gitu kali ya. Oh ya udah, eksklusifnya karena ya kayak cuma sekedar FOMO-FOMOan. Gue dapat, lu nggak dapat ya? Iya, gue posting di story gue. Ya, gitu kan? Iya. Itu kan secara fungsinya aja kan, transaksional saja gitu loh. Nah, tapi kalau untuk branding, yang tadi lu bilang nggak apa-apa ready stock, tapi dari kontennya, komunikasinya, ya di Harley, di mobil mewah, di helikopter, Bener. eksklusifnya terbentuknya bukan hanya sekedar transaksional dan rasional saja gitu, atau fungsional, tapi emosional. Iya, psikologisnya Iya, kita, jadi kita bangun. mau ready stock melulu, mau dipakai sama sejuta umat sekalipun gitu ibaratnya. Iya. Kasarnya gitu. Tapi yang lu pakai memang lu terlihat seperti Eksklusif. iya mewah, Iya. eksklusif gitu loh. Jadi Iya. nggak ada masalah gitu. Malah jadi blunder ya kalau cuma sekedar fungsional dan transaksional saja kayak lu dapat gua nggak. Iya. So what terus? Ya kan ujung-ujung kita berbicara cost lagi Pak. Iya, Ya Bang ya. iya. Dan Iya. sekarang kalau di e-commerce itu kan ada produk winning ya Bang, produk hero. Jadi misalkan kita lempar 10 produk nih. Produk 10 artikel, Oke. ya kan? Ternyata yang winning 4 gitu kan ya. Nah, yang winning 4 ini yang harusnya kita push. Karena algoritmanya bola saljunya di situ. Kalau kita berbicara eksklusif, nggak kita produksi lagi dong. Iya. 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 Kita yang rugi dong. Sedangkan Iya. demand-nya di situ, produk hero-nya di situ. Iya. Oh, berarti ini bedanya antara eksklusif fokus pada produknya, Iya. ya eksklusif maksudnya pada Strategi penjualannya. jumlah penjualan produknya, Iya. limitasi gitu Limit kan, ya. atau eksklusif dari emotional value-nya. Dengan angle konten yang kita Dengan bikin. angle konten, komunikasinya, Iya, pesannya. value begitu pakai ini jadinya kelihatan kayak begini. Kayak iPhone berarti ya. iPhone versus Oppo. Lu beli Oppo kenapa? Iya buat WhatsApp-an. Oke, fungsi kan, fungsional, Benar. transaksional. Lu beli iPhone kenapa? Iya biar kelihatan gue sukses sih. Iya. Biar gue meeting kelihatan gue. Teman-teman gua di Jaksel pakai itu semua. Ya. Bukan limitasi produknya ya. Iya. Oke. Nah ini udah mulai kebayang teman-teman ya. Dari dua faktor. Kalau gue sih mungkin sebagai kesimpulannya selling versus branding ya. Karena kalau selling cuma mikirin hanya penjualan saja, betul cuan. Tapi branding cuan plus. Ada ikatan emosi, bisa beli lagi. Reputasinya. Oh iya, makanya di sana di kubunya selling ada istilahnya after sales. Bener. Iya kan? Repeatnya. Selling, sales, after sales. Jadi dipaksa untuk gimana Kak? Kenapa nggak order lagi Kak? Iya. Iya kan? Ada aktivasi lagi. Iya, tapi kalau branding nggak ada ya. Salesnya iPhone gimana Kak? Nggak ada. Gue mah nungguin 16 Pro Max no. Istilahnya. Oh, itu udah sampai ke loyal customer jatuhnya ya Bang. Lah iya ya. Jadi bukan lagi nggak ada after sales dalam pada branding tuh. Nike gue beli. Abis itu ketika udah ikatan emosi nggak ada tuh salesnya Nike gimana Kak? Nggak ada nanya ya. Nggak ada nanya ya. Mungkin nanya kasih umroh mungkin. Iya ya. Nah, itulah teman-teman. Ayo dong, upgrade dong. Jangan cuma mentok di selling. Ada yang lebih dari itu. Bangun brand, value, branding kalau bisa. Karena di Indonesia branding tuh image-nya logo, packaging. Ya lebih pada angka tadi sih Bang. Padahal bukan itu banget ya. Branding ya. Itu padahal untuk sustainability brandnya itu di situ gitu loh. Lu Okay. berbicara untuk 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan buat anak lu, 7 keturunan lu. Itu dibangun dari branding. Iya. Gak bisa dibangun dengan selling. Iya sih selling ya udah beli modal 5.000 lu jual 10.000. Iya. Ya kan nyambung besok bisa makan, menyambung hidup besok apa segala macam ya udah transaksional aja udah dagang. Tapi kalau branding mungkin lebih ke bisnis ya jadi panjang apa segala macam. Kita lihat coba ngomongin berbicara brand coba kita lihat brandnya Top Studios mantap. Nah ini dia nih. Iya dari komunikasi lu nya aja udah beda bro. Ya kan mengelevasi Menaikkan elegansi, kelegananmu gitu kan. dahsyat. Gaya-gaya komunikasi atau brandingannya lu atau stimulus ya aktivasi. Brandnya bukan yang apa ya kalau selling kan ibarat kata ini jubahnya di meja di foto yuk di order gitu. Bener. Karena berbicaranya yang penting gimana caranya gue laku gitu. Bener. Kalau kayak gini kan ya beda ya.
Nggak cuma sekedar berbicara, yuk di order yuk gitu, yuk beli yuk. Tapi lu bangun ikatan emosi sama si calon konsumen lu gitu ya. Maka di sini kan kami milih model bukan model yang Orang Indonesia. bukan. Ini kan memang model agensi, Bang. Rata-rata 4 jam 8 juta, 12 juta. Serius loh. Iya, nafasnya aja dibayar. Kita kan kita bayangin. Iya. Jadi mau nggak lu bayar 8 juta? Kan itu yang pertanyaan ke brand-brand nih gitu kan. Cuman model doang 8 juta. Nah, Cuman kalau naik helikopter doang 40 juta. Berani nggak gitu kan? gila, lu sewa helikopter 40 juta sehari dong. Enggak, 4 jam juga. 4 jam. Niat banget ya. Tapi itu berbanding lurus nggak sama konversinya? Namun sangat disayangkan itu yang saya Kenapa? Jadi Momentumnya nggak pas. momennya nggak pas. Nah ini makanya ini harus fair dulu nih. Momentumnya kah atau gaya komunikasi brandingnya nih? Nah, jadi harus fair nih. Soalnya ntar jadi biasa teman-teman bertanya nih, oh berarti kalau gitu branding udah pasti laku nih. Nah jadi kayak gitu tuh. Iya. Itu ada topik yang berbeda. Apa gimana, bro? Ya, jadi kalau yang helikopter ini kemarin kita campaign ngadain itu sepekan sebelum Idul Adha. Setelah after Ramadan. Boleh tahu alasannya dulu nggak sebelum lo breakdown? Iya, emang waktu itu mencoba ya Bang, beda dari karena mengangkat itu tadi isu tadi bahwasanya brand-brand Indonesia ini setelah Ramadan dia turun, nggak ada aktivasi lagi. Sedangkan kita pengen kebermanfaatannya lebih dong gitu kan. Ini baju muslim loh. Ayo rame-rame kita aktivasi gitu. Apalagi bulan di momen Idul Adha yang sebenarnya kita harus merayakan itu kan Bang. Ketika harusnya kalau nggak bisa sama, ya udah yang penting lebih seperti Ramadan. Kan hari raya kita Idul Fitri dan Idul Adha. Idul itu doang. Ya, Idul Fitri tuh banyak tuh orang beli. Idul Adha kenapa orang nggak beli gitu loh. Nah, saya mencoba melawan isu tersebut. Makanya kemarin gue coba aktivasi dengan campaign pakai helikopter. Ternyata brand-brand lain pada nggak ada aktivasi. Gue sendiri. Bukannya bagus justru momentumnya? Bukan. Karena lu sendiri yang sibuk, yang muncul ke permukaan. Maka itu apa boleh tahu nggak strateginya? Makanya sebenarnya kalau kita cuma satu di bidang tersebut itu bukan bagus Bang. Wah ngerti gue. Kompetisi itu hidupnya di situ gitu loh. Tren itu hidupnya di kompetisi yang sehat dengan cara aktivasi konten. Maka gue seneng nih sebenarnya. Makanya tadi gue bilang ke Bang Dery kan ya, bahwasanya kalau bisa brand muslim ini pada ada terus nih 1 bulan 5, 10 gitu kan. Yuk sama-sama bikin value lebih gitu loh. Dengan cara branding seperti ini. Atau mungkin ada ide kreatif yang lain. Kalau gue misalkan sama helikopter, lu sama kapal Titanic lah gitu kan. Ayo dong gitu kan. Jadi trennya kebangun, trennya jadi sustain gitu Bang. Industrinya jadi naik. Nah, benar. Oh ngerti gue. Ini mengingatkan gue pada salah satu guru saya yang bernama Pak Budi Isman. Dia bilang waktu menjadi CEO grupnya Coca-Cola. Nah akhirnya beliau sudah menyudahi karir di situ. Terus nggak lama kemudian Pepsi pulang kampung, Bicola pulang kampung. Kan sempat tuh rame tuh. Iya. Akhirnya Coca-Cola mau tidak mau mengedukasi pasarnya, mengedukasi marketnya, ya bahwa ini kayak seakan-akan ini minuman karbonasi terbaik lah, gitu kan? Tapi babak belur bro, sendirian. Iya sendirian Bang. Sendirian dia. Niatnya mungkin di kepala kita market leader satu-satunya, tidak ada kompetitor, gitu kan? Happy lu, enggak. Ya, tapi enggak men, ngedukasi masyarakat tuh butuh rame-rame karena akhirnya kultur terbangun, terbiasa. Behavior kebentuk. Iya, kayak justru malah bertanya nih, lu sendirian, gue beli, jangan-jangan gue akan menjadi isu negatif nih kalau gue pakai ini sendirian gitu kan? Ngapain gitu loh? Jangan-jangan tidak terkonfirmasi, tervalidasi bahwa di momentum Idul Adha jangan-jangan nggak pakai jubah nih. Tapi ketika berisik noise dalam arti positif ya, semua ngomongin jubah, semua ngomongin ini, tren jadi kebangun, industri kebangun. Oh berarti akhirnya kita jadi seakan-akan dipaksa masuk ke dalam zona itu. Ke-trigger mereka jadinya kan untuk ngebeli karena semuanya brand-brand pada aktif di waktu tersebut gitu kan. Berarti nggak ada masalah, lu pasti akan ikutan arus tuh. Tapi kalau nggak ada yang ngomongin, lu jadi lawan arus. Iya kan jadi malas beli kan gitu kan. Ntar gue sendirian lagi nih yang pakai. Gitu ya. Wow. Maka kalau sekarang kan Ramadan kan udah mulai tuh aktif tuh brand-brand muslim. Nah makanya kalau ya mudah-mudahan brand-brand muslim ini mengeluarkan semua kreativitasnya. Jadi bukan saingan sama mereka ya?
ya ini bukan saingan Pak. Oke. Ya kita positif deh gitu loh. Kita niche ini baru, segmen ini baru, kita sama-sama yuk gitu loh. Apalagi ini kan mungkin kalau diniatkan jadi ibadah kan lebih besar lagi pahalanya. Untuk pakaian sholat, pakaian umroh. Ya kan? Oke, ini kalau mau dapetin untuk lu sholat jadi lebih fokus, lebih dekat dengan Allah gitu kan, dari pakaian lu kan benar-benar udah vibes-nya. Apalagi tadi gue suka deh narasinya, ada seorang ustadz yang kenapa lu pakai top setiap hari, atau mungkin waktu-waktunya bukan lagi soal untuk pas lebaran doang gitu ya. Iya, dipakai ke mall. Iya, tapi kan untuk menjaga dari kemaksiatan ya, bahwa lu sadar bahwa kalau lu pakai ini kan lu akan berbuat sesuatu, bakal mikir gitu ya. Iya benar. Wah, keren. Terus kalau mau dapetin Top Studios gimana caranya, Bro? Lu lagi buka yang mana? Ya kalau sekarang nih edisinya lu lagi open gak sih? Kalau sekarang nih lagi fokus produksi Ramadan, Bang. Oh, buat Ramadan. Lah bentar lagi kan Ramadan kan? Iya benar. Berarti gimana? PO kah atau ready stock? Ready stock. Ready stock. Tapi ready semua berarti sekarang bisa dibeli ya? Ya, tapi sekarang lagi produksi. Kapan bisa dibeli? Mungkin di awal Februari udah mulai produksi masuk lagi, insyaallah. Ada before afternya nggak sih, biar teman-teman ada gambaran bahwa sebelum pakai Top Studios, akhirnya ya testimoni lah kalau bahasa simpelnya. Ada nggak cerita-cerita teman-teman yang laki-laki apa segala macamnya yang pakai ini pakai itu, datang ke masjid, datang ke apa segala macamnya. Tadi kan lu sempat sounding kan mengenai dipakai di musim panas rasanya dingin, dipakai di musim dingin kerasa panas. Bisa begitu ya? Itu emang testimonial Bang, di yang ada teman-teman yang lagi umroh. Gue pakai juga Bro, di Alula kemarin lagi dingin-dinginnya. Tapi gue kok jadi adem gitu ya. Hangat gitu. Iya, hangat ya. Top Studio tuh keunikannya di situ tuh. Nah, itu salah satu strategi Bang di awal-awal. Di awal-awal itu kan kita kan riset juga produk fabriknya, bahannya. Iya. Brand A, brand B, brand C, dia pakai bahan apa? Terus kita pakai bahan apa sih? Terus waktu itu ketika udah mengerucut, ternyata gue ngelihat dari ketimpangan brand abaya nih, brand leadernya memakai bahan yang sama gitu kan, tapi untuk si brand muslimnya belum ada, couple-nya belum ada. Jadi lu pakai ini bahannya bahan abaya sebetulnya. Iya, ya seperti itu. Jadi gue pakai karena itu tadi ya strategi kita, kalau misalkan ini nggak berhasil, kita bisa mengkomunikasikan buat si perempuan ini bahwasanya kalau lu mau beli couple-nya ya pakai Top Studio. Karena bahannya sama, warnanya sama gitu loh. Dan ini brandnya ini satu holding sama lu juga yang bahan ceweknya, apa brand ceweknya? Enggak. Maka kita balik lagi ke riset market ya, ke market, kebutuhannya apa, yang lagi didominasi itu bahan apa. Ya udah kita tinggal pakai aja itu, ya tinggal perang kreatif gitu kan, brandingnya kita kuatin. Tanggal berapa lu bisa diorder tuh? Sebenarnya dari sekarang udah ada Bang, tapi sekarang itu masih sisa-sisa stok gitu. Ya. Gila, kalau sisa berarti yang udah dominasi mah udah laku kapan tahu ya, udah habis ya. Nah, udah banyak maksud gua, bukan habis. Kalau sisa kan berarti kan dikit. Alhamdulillah ada beberapa yang tapi sisa-sisa stok. Taunya ready apa enggak tuh dari mana? Marketplace, ada website juga ada. Gua kasih tahu lo, nih lu daftar umroh nih buat keberangkatan di bulan Ramadan. Maret. Iya, Maret. Karena kalau Februari sorry banget, udah full banget permintaan sampai 3 bis. Sorry banget, udah full. Berarti ya ratusan orang tuh. Nah, jadi sama Bang John LBF. Tapi nanti bulan Maret aja. Kalau bulan Maret lu beli Top Studios aman. Kalau daftar umrohnya lewat Kasih Umroh, karena kan udah termasuk include gratis. Nah, coba aja deh cek yang kalau lo misalnya nggak perlu umroh untuk dapetin, nggak perlu pakai Kasih Umroh untuk lo pengen pakai umroh, Top Studios, nah beli lepasan lah kasarnya begitu. Di mana? Di webnya juga. Di websitenya ya, topstudios.com ya. Ini ready semua. Smith Vintage ready. Armani ready. Iya. Ya, ini masih ada ready. Ya, berarti hampir semua udah oke ya. Cuma memang stoknya limit semua ya. Masih limit ya, balik lagi kapasitas ya Bang ya. Cash flow. Cash flow in the king. Ya. Mana yang best seller? Armani ini yang kita bicarakan tadi ya, pakai helikopter ya. Worth it bro, 1,1 doang bro. Iyalah. Enggak, maksudnya kalau jubah itu kan kalau di Saudi kan lu tahu sendiri ya. Atau mungkin di Indonesia juga lebih dari itu. Maka yang ini kadang lucunya Bang, ada yang beli dua pakai Grab, besoknya dia beli lagi gitu kan. Jadi kenapa gitu? Nah ya, maka
yang bingung gua itu adalah kenapa dia memilih Tokopedia. Ini lebih kepada case-nya Tokopedia dan Shopee ya. Iya. Ternyata emang Tokopedia itu lebih kepada laki-laki. Oh iya. Shopee lebih pada perempuan Iya, gitu kan. betul. Dan perilaku laki-laki di Tokopedia dia pengen cepat. Buat barangnya ada harus di hari itu gitu loh. Jadi Tokopedia rata-rata itu nge-grab sehari sampai. Nah kan itu kan perilaku customer. Nah itu kadang-kadang kan kita harus ngeh juga di situ. Jadi kalau kita meletakkan produk kita di Tokopedia, kita harus aware bahwasanya produk yang dicari laki-laki itu apa. Terus dia pakai apa gitu kan? Dan cepat dia pengennya. Iya. Dasar laki-laki egois. Bukan gitu ya. Mungkin dia mau pakai buat umroh. Oh langsung. Makasih umroh. Memang permintaannya lagi rame-rame. Umroh sambil healing dan juga honeymoon di Al-Ula memang. Gue mau yang ini dong. Gue berangkat Februari. Februari. Itu kan ya bisa nggak? Ini boleh nggak? Wih. Coba lihat nih. Tapi ini nggak isinya nggak top. Ini nggak top. Tapi lu hadiah buat gue. Iya dia. Gue mau orangnya bagus lah. Thank you ya. Yeah. Wah keren. Ini apaan sih bro? Ya nanti Bang Dery buka di rumah. Nanti ini juga bisa dipakai pas di umroh. Ini bisa juga ya? Iya, crewneck. Crewneck, mantap. Ini super produknya aja, produk tambahan. Lu ada parfum juga, bro? Ada. Oh. Nah, ini mungkin salah satu strateginya Bang Dery ya. Jadi di awal-awal itu USP-nya kita semprotin parfum ke produknya. Jadi kebentuk tuh. Oh, bau Timur Tengah ya gitu loh. Ya. Ujung-ujungnya demand creation lagi, Bang, parfumnya jual dong. Oh, gitu. ya. Vibes-nya udah dapat soalnya Timur Tengah. Dan crewneck ini lu jual? Jual. Enggak, ready sekarang? Seasonal doang. Jadi kemarin karena melihat jadi kan setiap brand itu kan harus ada refreshment ya Bang ya. Iya. Jadi nggak itu doang, kan jenuh orang gitu kan. Ini maka kemarin kita bikin konten yang produk-produk yang umum gitu loh. Salah satunya crewneck. Nah, jadi cuma support produk doang. Ini boleh gue buka nggak sih? Buka boleh Bang. Wih, keren. Crewneck. Lu memang terkenal ini ya, elegan begitu ya. Maksudnya hampir jatuh kopi gue. Nah, ini. Wah, mantap. Ini berarti daleman ya? Kok daleman sih? Outer ya berarti ya? Crewneck. Ya crewneck tuh berarti kayak sweater lah. Bener kan ya? Ini mah gue pakai. Wah, ini pas gue nanti ke musim dingin di sana juga makin lebih hangat lagi tuh, bro. Tuh, maka tadi kan bisa dipakai buat umroh. Iya bener. Gue pakai nih. Fix gue pakai. Gila, ciri khasnya dia tuh kayak simple banget. Iya, minimalis banget. Iya. Tuh lihat. Di sini doang nih. Top Studios-nya, di belakangnya tuh ada Fearless. Tuh. Kita ngasih pesan di belakangnya. Kita nggak takut lah pokoknya bro ya. Insya Allah nggak Bang. Kita cuma takut pada Allah. Wah, mantap bro. Gue pakai ntar. Kita berangkat kapan sih umrah? Tanggal 3 Februari. Tinggal Februari. Jadi keberangkatan ini teman-teman dapat 2 Top Studios. Lu bayangin tuh. 2. Jadi kenapa konsepnya gue kasih 2 buat lo yang daftar. Jadi udah free Top Studios. Karena kita nih narasinya itu sebenarnya untuk bantuin para suami istri milenial biar bisa umroh sambil honeymoon di Al-Ula. Nah, itu yang pertama Al-Ula. Bonusnya gue kasih free buat ke Taif. Ya? Jadi ada lagi Taifnya. Nah, Taifnya itu satu lagi. Jadi berangkat pakai Top Studios. Nanti di sananya lu bisa pakai lagi tuh satu lagi buat ke Al-Ula, Taif. Wah, seru nih. Ini gue pakai ini ntar nih yang ini nih. Kita jam berapa ya flightnya ya? Subuh apa malam sih lupa saya. Ya pokoknya nantilah lu ikutin update-nya. Buat teman-teman kalau mau dapetin Top Studios plus umroh sambil healing di Al-Ula buat pasangan milenial suami istri honeymoon, kita konsepnya soalnya romantisme bro kalau umroh kita. Ya kan? Nah, makanya bareng pasangan milenial tuh tulisannya. Honeymoon itu di tanggal di bulan Maret itu tanggal berapa ya? Di Ramadan ya? Tanggal 3 juga ya? Kita masih bisa nih buka. Jadi buat keberangkatan di 3 Maret awal Ramadan, kita berangkat bareng-bareng kan lagi momentum Ramadan tuh. Tetap pakai Top Studios. Pakai Top Studios lah, gile. Maksud gue tuh kayak yang lain tuh nggak ada di ginjal kiri kanan gue tuh nggak ada. Di jantung ya mau dicek ya. Pokoknya itu udah lebih dalam gue. Kalau rata-rata kan, hati gue ini enggak, gue lebih bawah lagi di pankreas gue tuh ada Top Studios bro. Ngebantu kerja insulin.
Barakallahu Mantap. Allah ya barik. Thank you bro. Ada yang mau tambahin nggak buat teman-teman di luaran sana? Ya alhamdulillah bang, makin lama semakin terakhir dipakai sama Rio Dewanto, istrinya yang beli. Dahsyat. Atika Hasiolan. Atika Hasiolan ya. Saya minta cek sama si itu kan, sama admin. Ini siapa sih? Ada bang, Atika Hasiolan. Lah kenapa lu nggak tambahin gitu? Biar dia ngotor pakai Top Studio gitu kan? Iya. Tapi kan berarti kan ya maksudnya para influencer udah tertrigger untuk pakai Top Studio ketika umroh gitu. Alhamdulillah. Mantap Rio Dewanto bos. Tuh emang udah di situ. Jadi buat lo yang merasa diri lo memang punya jati diri dan value yang lebih, Jangan lupa Top Studios. Ya kan, ketemu orang-orang penting, ketemu menteri. Kayak gue nih kan udah standby dipanggil buat tugas negara kan. Kalau pas lagi momentum nanti kan bulan Ramadan pasti rame tuh. Acara bukber lah biasanya pemerintahan kan. Acara ini itu. Momennya itu pakai Top Studios. Iya, Top Studios. Karena ntar gue warna putih, warna hitam. Gue banyak gue yang page gitu-gitulah. Abu-abu, hijau tua, hijau apa sih namanya itu, kayak gitu, abu-abu ya? Grand ya. Ya gitu-gitu. Terus ada yang page apa yang ada garis apa sih? Kok page sih? Pink, bukan pink ya? Apa sih namanya? Gue beli pas lagi di pameran pokoknya. Dusty pink. Enggak. Gue nggak tahu istilah-istilahnya. Palingan next warna biru putih, kasih solusi. Itu. Biru putih. Ya udah, coba Inong tolong dikirim ke rumah saya. Bro, thank you bro. Oke. Ya. Nanti kita update lagi ya. Nanti gue kasih tahu nih John LBF pakai Top Studios. Siap. Banyak loh pengusaha yang pada berangkat bareng untuk keberangkatan Februari bro, tanggal 3 Februari. Pengusaha-pengusaha luar biasa semua bro, karena dia tahu kali Top Studios itu andalan mereka. Gitu. Yang pergi sama kasih umroh. Kasih umroh. Masya Allah, thank you. Mantap, thank you bro. Kita kasih solusi.